Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya Yunita Widiasari bersama teman saya Luluel Jeleyata Fitya dan Khairunisa Nirmala Dewi akan mempresentasikan materi tentang hakikat, implementasi, dan praksis demokrasi di Indonesia. Nah, di sini kita akan membahas tentang hakikat demokrasi. Apa hakikat demokrasi itu? Hakikat demokrasi merupakan konsep pemerintah yang berlandaskan pada prinsip-prinsip kebebasan, kesetaraan, dan berpartisipasi rakyat dalam proses pengambilan keputusan politik. Nah, demokrasi ini memiliki beberapa aspek penting, di antaranya yang pertama, kedaulatan rakyat, partisipasi rakyat, kebebasan, kesetaraan pemerintah berdasarkan hukum, dan pengawasan kontrol. Nah, dalam prakteknya, demokrasi ini bisa diwujudkan dalam berbagai bentuk. Seperti yang pertama, demokrasi langsung, yaitu rakyat bisa langsung mengambil keputusan politik melalui referendum atau pertemuan umum. Yang kedua, demokrasi perwakilan, yaitu rakyat memilih perwakilan dalam mengambil keputusan politik atas nama mereka. Jadi yang pertama, demokrasi langsung itu pengambilan secara langsung. Yang kedua, demokrasi perwakilan, yaitu mengambil secara perwakilan. Dan yang ketiga yaitu demokrasi konstitusional, yaitu demokrasi yang berlandaskan pada konstitusi yang menjamin hak-hak dasar warga. Oke, selanjutnya yaitu prinsip utama hakikat demokrasi di Indonesia. Yang pertama, kedaulatan rakyat. Jadi, rakyat itu memiliki hak atau kekuasaan tertinggi untuk memilih pemimpin dan menentukan kebijakan melalui proses pemilihan umum yang demokratis. Yang kedua, demokrasi Pancasila, yaitu demokrasi yang mengintegrasikan nilai-nilai Pancasila, yaitu dasar negara Indonesia. Nilai-nilai itu meliputi ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Lalu demokrasi Pancasila. Demokrasi Pancasila juga memiliki beberapa ciri, diantaranya dasar nilai Pancasila, keberagaman dan toleransi, gotong royong, perlindungan hak asasi manusia atau perlindungan HAM, dan yang terakhir partisipasi publik. Saya Khairunisa Nirmala Dewi. Di sini saya akan menjelaskan tentang implementasi demokrasi di Indonesia. Implementasi demokrasi di Indonesia melibatkan berbagai mekanisme yang memungkinkan partisipasi rakyat. Yang pertama yaitu pemilu. Pemilihan umum dilakukan secara langsung untuk memilih presiden, wakil presiden, dan anggota legislatif seperti DPR atau DPRD. Pemilu ini dijamin bebas, adil, dan transparan. Yang kedua yaitu sistem multipartai. Banyak partai politik berkompetisi memberi rakyat beragam pilihan dalam memilih wakil mereka. Yang ketiga, desentralisasi. Daerah diberikan otonomi untuk mengatur urusan mereka sendiri, memperkuat partisipasi lokal dalam pemerintahan. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh Rica. Selanjutnya yakni implementasi demokrasi di Indonesia yang nomor 4, yakni sistem presidensial. Yang dimaksud dengan sistem presidensial adalah di mana presiden adalah pemegang kekuasaan eksekutif dan sekaligus menjadi pemimpin suatu negara. Sistem presidensial ini presiden dipilih langsung oleh rakyat dan presiden memiliki kewenangan eksekutif tersendiri yang terpisah dari lembaga legislatif dan yudikatif. Selanjutnya yakni praksis demokrasi di Indonesia. Yang dimaksud dengan praksis adalah tantangan. Jadi yang dimaksud dengan praksis demokrasi Indonesia adalah tantangan demokrasi di Indonesia. Yang pertama yakni politik uang dan korupsi. Praktik politik uang dan korupsi dapat menghilangkan kepercayaan rakyat kepada masyarakat karena keduanya menciptakan citra negatif sehingga mengganggu atau menghilangkan kepercayaan rakyat kepada pemerintah, sehingga hal tersebut dapat mengganggu keberlangsungan demokrasi yang terjadi di Indonesia ini. Praktik ini membuat masyarakat meragukan legitimasi dan integritas pemerintah yang dapat mengarah pada ketidakpuasan, protes, dan bahkan ancaman terhadap stabilitas politik.
Yang kedua, yakni polarisasi sosial. Polarisasi sosial yakni perbedaan agama, etnis, dan politik yang menimbulkan ketegangan sosial dan dapat mengganggu keharmonisan dalam demokrasi. Seharusnya dengan semboyan kita, yakni Bhinneka Tunggal Ika, seharusnya kita dapat menjadikan perbedaan yang banyak ini sebagai bahan pemersatu bangsa, bukan sebagai pemecah antara kita. Jadi kita harus benar-benar menerapkan semboyan tersebut dalam kehidupan kita. Bukan berarti kita memiliki semboyan tersebut tapi kita tidak menggunakannya. Yang ketiga, yakni ketidakstabilan politik. Ketegangan antara partai politik atau antara eksekutif dan legislatif dapat juga mengganggu dan dapat menyebabkan ketidakstabilan dalam pemerintahan. Yang dimaksud dengan stabilitas politik adalah kondisi di mana tidak terjadi perubahan mendasar atau revolusioner dalam sistem politik atau perubahan yang terjadi pada batas-batas yang telah ditentukan. Nomor 4, yakni keterbatasan pendidikan politik. Banyak masyarakat yang yang kurang bahkan tidak sama sekali teredukasi tentang politik. Jadi hal ini mengurangi kualitas partisipasi mereka dalam proses demokrasi. Jadi keterbatasan pendidikan politik ini dapat menyebabkan masyarakat ini jadi tidak tertarik juga, tidak ada rasa ingin berpartisipasi dalam sistem politik, dalam proses demokrasi. Jadi pendidikan tentang politik ini merupakan hal yang penting juga untuk kelancaran dalam keberlangsungan demokrasi di Indonesia. Terima kasih. Sekian dari presentasi kami kali ini. Saya mewakili kelompok. Mohon maaf apabila ada kesalahan yang disengaja maupun tidak disengaja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.